Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya. Berjumpa kembali di channel Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Bersama saya Sony Syarifudin. Pada bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat untuk mengukur kalor yang dilepaskan atau diserap dari sebuah reaksi atau proses kimia gitu ya, ataupun fisika. Nah, kalorimeter ini penting karena nanti biasanya soal-soal termokimia itu sangat berhubungan dengan namanya kalorimeter atau kalorimetri ya. Kalorimetri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan kalor gitu ya. Kita langsung saja ke materi dari kalorimeter. Nah sahabat, seperti yang pada video sebelumnya, bahwa kalor reaksi itu dapat ditentukan menggunakan kalorimeter atau ditentukan juga menggunakan hukum Hess. Nah kita akan masuk ke sub yang ini, ya, kalorimeter. Kalorimeter dibagi menjadi dua macam ya, tapi prinsip yang perlu diingat, prinsip yang digunakan di sini adalah asas Black yang menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ini adalah prinsip atau asas yang sudah kalian dapatkan di waktu di SMP. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Dan ini juga mewakili namanya hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan, tapi hanya bisa berpindah wujud atau berubah bentuk gitu ya. Yang pertama sahabat, ini adalah kalorimeter sederhana yang terbuat dari styrofoam gitu ya. Styrofoam yang didobel gitu ya, 2 gelas atau 3 gelas juga boleh. Kemudian diberi penutup gelas juga styrofoam. Kemudian di sini ada air gitu ya, larutan yang akan direaksikan. Misalkan di sini adalah HCl plus NaOH, diaduk, kemudian diukur suhunya. Nah, pada kalorimeter ini diasumsikan bahwa tidak ada kalor. Jadi selama reaksi yang di dalam wadah ini, dalam kalorimeter ini tidak ada kalor yang dilepas atau tidak ada kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi intinya di sini terisolasi, dianggap terisolasi ya, diasumsikan tidak ada kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem atau sistem terinsulasi. Jadi ini bersifat adiabatik, merupakan suatu proses termokimia atau termodinamika juga ya, adiabatik. Sehingga berlaku bahwa kalor yang dilepas sama dengan diterima oleh airnya saja atau larutan yang ada di dalam juga. Maka Q reaksi sama dengan min Q air. Artinya apa? Bahwa reaksi HCl dengan NaOH yang terjadi di dalam sini, maka akan menghasilkan kalor gitu ya, atau melepaskan kalor. Kalor yang dilepas diterima oleh air sebagai pelarut. Tapi wadahnya tidak dianggap menerima. Dianggap wadah styrofoam ini tidak mampu menyerap kalor yang dihasilkan dari reaksi antara HCl dan NaOH. Jadi Q reaksi sama dengan min Q air. Loh, kenapa kok tandanya negatif? Maksudnya adalah karena memang berlawanan. Ketika reaksi ini melepaskan kalor, maka air yang menerima. Jadi makanya di sini adalah min gitu ya. Jadi misalkan air menerima 10 kJ, nah, maka berarti reaksinya minus 10 kJ atau telah melepaskan kalor sebanyak 10 kJ. Berikutnya sahabat, oh ya mohon maaf. Untuk Q reaksinya jika kita uraikan Q airnya sama dengan M kali C kali delta T. M adalah massa dari air atau larutan gitu ya, dikali massa jenisnya, dikali perubahan suhu yang terjadi. Bisa naik ya, delta T nya ini bisa naik ataupun bisa turun, minus gitu ya, bergantung dari pengukuran suhu menggunakan termometer. Rumus MC delta T ini kan rumus yang sudah pernah ya, sudah familiar ya, mencetet gitu katanya, rumus mencetet. Berikutnya sahabat adalah kalorimeter bom. Nah, untuk kalorimeter bom ini memang unik ya, dan pasti lebih detail ya. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan kontainer yang terisolasi ya, menggunakan wadah reaksi ini, dan air, ada juga sampelnya di dalam yang akan direaksikan. Ada termometer, ada kabel pemicu karena dia menggunakan energi listrik ya, positif negatif, dan ada pengaduknya. Nah, karena ini kontainer terisolasi sahabat, maka kalor yang ada di dalam kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem yang di sini yang terjadi reaksi, maka wadah punya kemampuan
Jadi wadah kalorimeter ini punya kemampuan atau punya kapasitas untuk menyerap kalor yang dibebaskan atau melepaskan kalor yang diserap oleh reaksi itu. Artinya kalor yang misalkan reaksi di sini terjadi pelepasan gitu ya, maka yang ketika reaksi ini melepaskan kalor itu diserap oleh wadahnya juga. Jadi selain diserap oleh air misalkan ya ada pelarutnya, maka diserap juga oleh wadah gitu. Jadi pada kalorimeter ini kalor yang diserap atau dilepas oleh sistem itu kalor yang dilepas atau diserap sistem itu oleh lingkungan, baik pelarut, sisa yang tidak bereaksi dan wadah atau kalorimeter. Maksudnya di sini seperti ini ya. Jadi kalau tadi di kalorimeter sederhana itu reaksi yang misalkan melepaskan kalornya murni diterima oleh airnya saja atau pelarutnya saja. Tapi di dalam kalorimeter bom, kalor yang dihasilkan dari reaksi misalnya ya, reaksi exo itu diterima oleh air dan diterima oleh wadahnya juga. Jadi kita harus menghitung juga kalor yang diserap oleh wadah itu berapa gitu ya. Jadi kalau kita uraikan persamaannya, maka M kali C kali delta T ditambah C kali delta T. C di sini C besar itu adalah bunyinya kalorimeter, maksudnya adalah kapasitas dari kalorimeter itu. Kapasitas atau kemampuan dari kalorimeter dalam menyerap kalor yang dibebaskan oleh reaksinya, gitu ya. Dengan C adalah kapasitas kalorimeter bom dengan satuan joule per derajat Celcius. Jadi perbedaan antara kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom itu tentunya dilihat dari rumusnya ya. Di kalorimeter sederhana diasumsikan bahwa kalor yang dibebaskan itu atau dilepaskan itu lingkungan tidak berperan apa-apa ya. Di wadah tidak mampu menyerap atau melepas kalor. Sementara pada kalorimeter bom, wadah itu punya kapasitas dalam menyerap kalor yang dibebaskan atau kapasitas dalam membebaskan kalor yang diserap oleh sistem atau oleh reaksinya. Nah, kita langsung saja sahabat ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Next, nah seperti ini. Contoh soal dan pembahasan. Seorang siswa mengukur perubahan entalpi dari reaksi HCl dan NaOH penetralan ya menjadi NaCl plus H2O, asam ketemu basa jadi garam dan air dengan suhu awalnya itu masing-masing 25 gitu ya. Setelah dicampur jadi 30, berarti naik. Berarti semakin panas. Berarti reaksi ini kita pasti tahu ya sifatnya ya, yaitu reaksi eksoterm karena melepaskan panas ke air atau ke larutan gitu ya, sehingga larutannya jadi panas, naik ya suhunya gitu. Jika ternyata banyaknya zat yang dicampurkan itu adalah HCl 50 ml 0,2 molar dan 50 ml NaOH 0,4 molar, maka pertanyaannya adalah kapasitas kalor bejana diabaikan. Maaf ya, ini bukan pertanyaannya ya. Kapasitas kalor bejana diabaikan, berarti ini dianggap sebagai kalorimeter sederhana karena di sini tidak punya kapasitas, gitu ya. Kalor jenisnya atau C airnya 4,2 joule per gram per Kelvin, maka delta H-nya berapa ya? Gitu. Apakah A sekian, B sekian, C sekian? Oh, sudah keluar bahasannya ya kita. Jadi kita asumsikan ini sebagai kalorimeter sederhana karena di sini kapasitas kalor bejana atau kalorimeternya diabaikan. Langsung saja kita hitung delta H reaksi. Di reaksi sama dengan min mc delta T sama dengan min 100 dari mana? Dari 50 tambah 50 ya. 100 kali kalor jenisnya air 4,2, ini C kecil ya seharusnya sahabat ya, mohon maaf salah penulisan, dikali delta T nya. Kalau delta T nya di sini naik dari 25 ke 30 berarti naik 5 derajat gitu ya, naik 5 derajat. Jadi ini tadi C kecil ya sahabat ya, C kecil, kemudian delta T nggak usah joule gitu. Nah oke. Kemudian kita lanjutkan. Maka ketemu nilainya minus 2100 joule ya, di joule. Nah, minus 2100 joule atau min 2,1 kilojoule. Tapi untuk berapa mol ya kita hitung. Kita hitung sahabat. Nah, untuk 10 milimol. Lo kok tahu 10 milimol Pak? Karena 50 mili dikali 0,2 molar itu adalah 10 milimol atau 0,01 mol HCl ya, 0,02 mol untuk NaOH
Nah, tapi kalau kita MRS sebenarnya nggak ikut gitu ya. Jadi kalau kita hitung sahabat ya, di sini molnya 50 kali 0,2 itu kan 10, 50 kali 0,4 itu kan 20. Nah, ini 10, HCl-nya 10 gitu. Nah, saya coret di sini ya. Jadi HCl-nya 10, NaOH-nya 20. Nah, secara logika karena di sini 1:1 gitu, maka 10 ya butuh 10. Berarti NaOH yang bereaksi itu adalah 10. NaCl yang dihasilkan itu juga 10, H2O yang dihasilkan juga 10 karena koefisiennya sama. Maka NaOH ada 10 NaOH yang tidak ikut bereaksi atau tidak memberikan sumbangsih ya, gitu ya, untuk peningkatan suhu. Maka di sini kalor yang dibebaskan sebesar min 2,1 kJ itu adalah untuk 10 milimol HCl, 10 milimol NaOH yang telah bereaksi, 10 milimol NaCl, dan 10 milimol air yang terbentuk. Jadi kalau 10 milimol itu sama saja dengan 0,01 mol. Jadi min 2,1 kJ itu adalah kalor yang dibebaskan dari 0,01 mol HCl, 0,01 mol NaOH. Nah, untuk 1 molnya, karena di sini yang diminta adalah 1 mol semua ya. 1 mol, maka kalau ini 1/100 gitu ya, maka untuk 1 molnya tinggal dikalikan 100. Jadi min 2,1 kita kalikan 100 menjadi minus 210 kJ per mol gitu ya sahabat ya. Jadi jawabannya ini minus 210 kJ per mol. Oke. Kita lanjutkan sahabat. Oh, ini jadi gitu ya. Contoh soal dan pembahasan berikutnya kalorimeter bom. Sebuah kalorimeter bom berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat. Ini volumenya 250, kemudian suhu awalnya 25. Kemudian ternyata dibakar dengan menggunakan 200 mg gas metana atau gas LPG gitu juga boleh karena ada campurannya lah sedikit. Dibakar dengan 100 mg metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter adalah 75. Maaf ya. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter adalah 35 derajat. Tadi 25 ke 35 berarti naiknya 10 begitu. Jika kapasitas kalorimeter, jika kapasitas kalorimeter berarti karena punya kapasitas, berarti ini adalah jenis kalorimeter bom. Dan kalau jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka kita langsung saja ke slide berikutnya, pembahasannya gitu ya. Kita gunakan Ki air Mc delta T, kita masukkan nilainya 250 kali 4,2 kali 10.500 Joule adalah kalor yang diserap oleh air 10.500 Joule. Nah gitu. Untuk berapa ya? Nah, untuk kalorimeter ya, ini tadi kan Ki yang diserap oleh air. Untuk Ki yang diserap oleh kalorimeter menggunakan persamaan C delta T. Jadi adalah C besar adalah kapasitas kalorimeter sebesar 75 dikalikan perubahan suhunya 10. Maka ketemu 750 Joule gitu ya. Ki reaksi sama dengan min Ki air ditambah Ki kalorimeter. Jadi Ki yang diterima oleh air dan Ki yang diterima kalorimeter itu murni dari kalor yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Jadi min ya, tetap hasilnya adalah minus gitu ya. Min 10.500 ditambah 750 ketemu min 11 gitu ya. Min 11,25 kilojoule. Nah, sahabat, berarti yang dibakar adalah 200 mg CH4 atau 0,2 gram CH4, atau kalau kita bagi dengan mrCH4 0,0125 mol gitu ya. Nah, untuk 1 mol CH4 ya tinggal bagi aja sebenarnya ya. Jadi min 11,25 kita bagi dengan 0,0125 ketemu minus 900 kJ per molnya. Per mol CH4 gitu ya. Nah, berikutnya contoh soal lagi sahabat. Ini soal SNMPTN ini ya. Jadi langsung keluar jawabannya ini. Pencampuran CaO dengan air Ca40O16 dan H2O. Jadi CaO batu gamping campur dengan H2O pasti menghasilkan panas gitu ya.
minus 64 kJ. Bila panas yang dihasilkan reaksi ini mampu menaikkan suhu 100 gram air sebesar 1 Kelvin, maka jumlah CaO yang bereaksi adalah. Nah, di sini sahabat, ini adalah soal memang agak tinggi ya, karena di sini adalah soal SNMPTN tahun 2010. Jadi reaksi ini membebaskan kalor karena di sini tandanya minus eksoter. Berapa kalor dihasilkan? 64 kJ untuk berjualan. Nah, ternyata bila panas yang dihasilkan reaksi ini mampu menaikkan 100 gram air sebesar 1 Kelvin, berarti kalor yang dihasilkan tadi itu mampu menaikkan suhu air ini, maka CaO yang digunakan berapa gram? Nah, kita lah hitung kalornya ya, QMC delta T. Maka min 100 gitu ya, 100 gram air yang diterima, kalor yang diterima air 100 kali 4 di sini itu adalah kalor jenisnya ya, kalor jenisnya 4. Delta T-nya perubahan suhunya berapa tadi? 1 gitu ya. Maka ketemu 400 Joule. Kita itu molnya, mol sama dengan Q per delta H min 400 dibagi min 64.000 dengan massa gram kali mol gitu ya, gram kali mol per 60 dikali 56 ketemu 0,35 gram. Itu ya sahabat ya, rumusnya adalah delta Q per delta H gitu ya, gampang tuh. Berikutnya adalah latihan soal sebanyak 2 kalau nggak salah ini ya. Coba sahabat teknik kimia bisa menghentikan sejenak video ini, kemudian menuliskan apa ini soalnya. Jadi sahabat bisa menjawab di rumah, dicoba, karena umumnya memang materi kuantitatif seperti kimia, kemudian fisika dan matematika itu butuh namanya mencoba, tidak diawang-awang aja gitu ya. Jadi 2 latihan soal ini bisa kalian coba di rumah. Untuk jawabannya kalian bisa share di kolom komentar ini, siapa tahu nanti pasti saya jawab gitu ya. Oke, terima kasih sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata kepada sahabat semuanya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.